Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cikal Chandra Putri, NIM Channel B018005. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat. Yang pertama yaitu pengertian surat. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Selanjutnya, surat dibedakan menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Yang pertama yaitu surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu instansi dari instansi lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dituliskan oleh suatu instansi dan ditujukan untuk instansi lain. Selanjutnya yaitu fungsi surat. Fungsi surat yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi di sini maksudnya sebagai penghubung antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu sebagai bukti hitam di atas putih jika nantinya surat itu dibutuhkan dalam suatu kekuatan hukum. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengingat. Sebagai alat pengingat bagi seseorang yang lupa dengan kegiatannya di hari tersebut. Contoh dari surat sebagai alat pengingat yaitu seperti surat memo. Yang keempat yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Yang kelima yaitu sebagai alat historis atau sejarah. Jenis-jenis surat. Di sini surat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu surat pribadi, surat niaga, dan surat resmi. Surat pribadi adalah surat yang dituliskan oleh individu atau perorangan dengan maksud tertentu. Biasanya surat ini tidak terdapat kop surat. Penggunaan bahasanya juga menggunakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian, bahasa yang digunakan tidak harus menggunakan bahasa yang formal dan baku. Yang kedua yaitu surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam perekonomian. Contohnya surat permintaan, surat penawaran, surat tagihan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kegiatan perniagaan atau perekonomian. Yang ketiga yaitu surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi pemerintahan maupun dinas yang ditujukan kepada suatu instansi yang lainnya. Biasanya surat ini ditulis dengan kop surat dan ada tata cara kepenulisannya tersendiri. Contohnya dari surat ini yaitu surat niaga. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam menulis surat. Menulis surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Dalam artian, penyusunan letak bagian-bagian surat harus sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Secara ringkas di sini bukan berarti isi surat itu harus pendek, namun isi surat itu harus ditulis secara ringkas, namun dengan maksud yang sejelas-jelasnya. Jadi tidak dapat pemborosan kata, sehingga isi surat itu dapat tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang benar dan baku. Bahasa yang benar dan baku itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Selain itu, bahasa surat haruslah efektif. Untuk itu, bahasa surat harus harus logis, wajar, efektif, hemat, cermat, sopan, dan menarik. Selanjutnya, ada bagian-bagian dari surat. Yang pertama yaitu kepala surat. Kepala surat di sini yaitu kop surat. Kop surat berisi nama instansi, alamat instansi, dan nomor telepon, email, dan faxmail. Yang selanjutnya yaitu ada tanggal surat. Tanggal surat di sini yaitu tanggal dibuatnya surat. Tanggal surat tidak diperlukan adanya tempat atau kota surat. Jadi kota sudah terdapat di kop surat. Nah, yang ketiga yaitu nomor surat. Nomor surat sesuai dengan instansi yang ada dalam setiap perusahaan.
Yang keempat yaitu lampiran. Di sini lampiran boleh tertulis atau tidak, karena jika dalam suatu surat itu tidak terdapat lampiran, maka lampiran tidak perlu dituliskan. Yang kelima yaitu perihal surat. Perihal surat di sini yaitu inti dari surat tersebut. Yang keenam yaitu alamat surat. Di sini alamat surat yaitu alamat surat yang ditujukan, biasanya diisi dengan nama dan alamat suratnya. Yang ketujuh yaitu salam pembuka. Salam pembuka di sini bisa diawali dengan kata dengan hormat. Yang kedelapan yaitu isi surat. Isi surat yaitu di sini merupakan inti dari surat tersebut. Yang kesembilan yaitu salam penutup. Di salam penutup tidak lupa dengan ucapan terima kasih. Dan yang 10 yaitu nama jelas pengirim dan tanda tangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.